KLA TV. Kasus asusila kembali marak terjadi. Pelaku ruda paksa belum tertangkap, keluarga korban ruda paksa tetap tempuh proses hukum dalam kasus ini. Kasus pemerkosaan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk terus bergulir. Keluarga korban menginginkan kasus ini berlanjut ke ranah hukum. Keluarga korban, yang berinisial Melati 16 tahun, yang masih duduk di bangku SMP, mengalami trauma berat, usai diperkosa pelaku, yang juga tetangganya sendiri. Keluarga meminta tersangka dihukum seberat-beratnya. Kasus ini berawal di saat pelaku berinisial KM, terduga sering menjemput sekolah. Selain itu korban tersebut sering melintas di jalan sawah dan melakukan tindak asusila. Informasi yang diterima, aksi pelaku menyebut sebagai orang pintar, yang mampu menyembuhkan penyakit. Aksi pelaku yang mengaku orang pintar ini kerap menunggu Melati pulang sekolah. Lalu, dipaksa untuk ikut dengannya dengan dalih akan diobati. Dari pengakuan korban, pelaku melakukan asusila di ladang jagung, di dekat sekolah korban. Pelaku berinisial KM, melakukannya hingga beberapa kali terhadap korban. Kejadian yang terakhir, pelaku melakukan asusila di rumahnya. Dari keterangan korban, mengaku seperti terhipnotis, tidak kuasa menolak, ketika pelaku berinisial KM, memanggil korban ke rumahnya. Pernyataan ini disampaikan oleh kuasa hukum korban, Dr. WP Jatmiko, yang dihadiri orang tua korban dan juga didampingi tokoh masyarakat, tokoh agama, beserta jajaran PWI Nganjuk di kantor Dr. WP Jatmiko, pada Rabu tanggal 5 Juni kemarin. Dr. WP Jatmiko menyebut, yang pada pokoknya, meminta bantuan hukum, pendampingan hukum, pada kantor Dr. WP Jatmiko, atas dugaan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, yang mana sekarang ini pelaku melarikan diri. Seorang ibu dengan putrinya yang diantar oleh tokoh masyarakat, oleh tokoh agama, oleh beberapa juga dari kalangan media, dan saya juga ada ketua PBI dan ke sini, yang pada pokoknya meminta bantuan hukum, pendampingan hukum kepada kantor kami untuk mengawal kasus adanya dugaan kekerasan terhadap anak yang dialami oleh si Bunga tadi, yang diduga dilakukan oleh seorang yang sekarang ini melarikan diri. Kronologisnya seperti apa? Ya, tadi sebagai diceritakan tadi ya, si ini orang terduga ini sering jemput, sering ke sekolah dan lain-lain, dan karena pulangnya si Bunga ini kan lewat kayak persawahan gitu ya, mungkin disilah terjadi tindak asusila yang sangat memiriskan para pihak ini, sangat besar masyarakat terutama. Tadi bapak-bapak di sini mengeluh semua, takut kalau ada apa terhadap putrinya. Sebelumnya Pak minta bantuan di sini, apa pihak korban sendiri sudah pernah melapor ke polisi Pak? Ya, saya dengar telah melaporkan ya, dan polisi saya lihat sudah juga menindaklanjuti itu. Tapi ketika panggilan itu diharapkan terduga pelaku itu datang, tapi nyatanya terduga pelaku ini kabur dari rumahnya. Dengan kondisi seperti itu, ketika pelaku kabur itu, langkah panggilan sebagai pengacara bagaimana untuk bisa? Ya, saya yakin saya akan mendesak kepolisian, dan saya yakin polisi akan mampu untuk menangkap yang bersangkutan ya. Sekarang ini sangat memungkinkan sekali dengan teknologi yang canggih, APH kita cukup canggih untuk bisa menangkap seseorang, dan saya harap kepada pelaku atau siapapun yang mengetahui keberadaan pelaku untuk tidak segan-segan melaporkan ya ke kepolisian atau ke pelaku sendiri itu satu desa atau gimana? Ya, satu desa. Tadi kalau nggak salah si Bunga ini di Gang 9 rumahnya, pelaku di Gang 7, di satu desa, dekat sekali. Pak, masih ada kerabat antara korban dan pelaku? Sepengetahuan saya tidak. Dr. WP Jatmiko menyebutkan, saya akan mendesak pihak kepolisian supaya pelaku secepatnya ditangkap, meskipun pelaku melarikan diri, dan saya berharap kepada masyarakat yang mengetahui keberadaannya,
jangan segan-segan melapor kepada pihak berwajib, kata Dr. Wahyu Jatmiko saat konferensi pers di kantornya kemarin. Rangka ke sini mungkin bisa dijelaskan untuk pengawal dari korban pelaku ruda paksa. Jadi gini, kemarin itu kita sempat mendapatkan laporan, mendapatkan info terkait dengan adanya kejadian ruda paksa terhadap salah seorang anak yang masih SMP kan, di Kecamatan Tanjung Anom, gitu kan. Nah, di sini ini kebetulan kita sebagai ketua PWI merasa empati, sehingga kita memberikan referensi, gitu kan, menyarankan memberikan referensi untuk dilakukan pendampingan hukum. Karena kasus hukum ini kalau yang menangani nggak tepat orangnya, yo bahaya, gitu kan. Jadi kita berharap kepada lawyer yang mendampingi ini nanti bisa lebih menjadi skala prioritas, dan tolong dikawal betul, jangan sampai kasus ini terlena di pihak APH-nya. Intinya seperti itu. Langkah kedepannya dari permasalahan ini, jenengan selaku ketua PWI apa, Pak Ketua? Nah, kalau PWI hanya memfasilitasi saja, mari kita bareng-bareng teman-teman wartawan untuk mengawal agar kasus ini bisa segera terurai dan pihak keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Intinya seperti itu. Terima kasih. Oke. Dari Nganjuk, KLA TV melaporkan. KLA TV.